yarhamuka rabbuka, maka Allah mengatakan, ya Adam idhab ilal malaika, pergi kau kepada para malaikat, sampaikan salam kepada mereka. Akhirnya Adam pun menemui malaikat dan mengatakan assalamu alaikum, maka malaikat pun menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Allah mengatakan, ya Adam, itulah salam penghormatan dirimu dan seluruh keturunanmu. Makanya mengucapkan salam itu penting. Nabi SAW mengatakan, kalau kalian ingin saling mencintai sesama kalian, maka sebarkan salam. Mengucapkan salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu hukumnya wajib. Tetapi kalau Anda paham tentang masalah salam, sebenarnya ketika kita mengucapkan salam, kita sedang memancing orang untuk mendoakan kita. Bayangkan saja, Nabi menyuruh kita untuk mengucapkan salam, cukup mengatakan assalamualaikum. Tiba-tiba kemudian dia menjawab dengan 3 kata, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan 3 doa sekaligus diberikan dia kepada kita. Makanya jangan bakhil dengan salam, karena salam itu mengundang doa kepada kita. Ketika kita mengucapkan satu doa, semoga Allah berikan keselamatan kepada Anda, orang yang menjawab, dia memberikan 3 doa kepada kita. Semoga Anda juga selamat, semoga Anda juga mendapatkan rahmat, dan semoga Anda diberikan berkah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jangan bakhil. Dan salam itu, kata Nabi SAW, salah satu tanda-tanda dari akhir zaman, ketika orang mengucapkan salam hanya kepada orang yang dikenal dan tidak mengucapkan salam kepada orang yang tidak dikenal. Padahal yang tidak dikenal itu seorang muslim juga. Maka inilah perkataan salam Adam kepada malaikat. Perkataan kedua setelah mengucapkan alhamdulillah adalah ucapan salam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kemudian Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam surga, Adam pun merasa ketakutan. Padahal di surga itu kurang apa nikmatnya. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar telinga, kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak siapapun dari manusia. Artinya surga itu nikmat luar biasa. Tapi ketika Adam hidup sendirian, dia ketakutan. Akhirnya kemudian Adam alaihi salatu wassalam tertidur. Ketika tertidur itulah Allah Subhanahu wa taala ciptakan pasangannya dari tulang rusuknya. Diambillah tulang rusuk Adam sedang tertidur itu. Tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok, yang dekat dengan jantung, diambillah kemudian diciptakan dari tulang rusuk itu pasangannya Hawa. Ketika Adam alaihi salatu wassalam terbangun, tiba-tiba ada seorang wanita di sampingnya, kemudian berkata, siapa Anda? Kemudian wanita ini mengatakan, ana Hawa, saya Hawa. Kenapa disebut Hawa? Karena dia tercipta dari zat yang hidup. Semua makhluk tercipta dari zat yang mati. Tapi Hawa tercipta dari zat hidup karena diciptakan dari Adam yang sudah hidup, ditiupkan roh. Makanya kemudian disebut Hawa. Ketika ditanya siapa Anda, saya Hawa. Maka Adam melanjutkan dan mengatakan, dari mana kau diciptakan? Kata Hawa, aku diciptakan dari bagian badanmu, dari rusuk yang paling bengkok, yang paling atas, yang dekat dengan jantung, dari bagian badan wahai Adam. Kemudian Adam berkata lagi, lalu apa tujuannya Allah menciptakan dirimu? Maka Hawa mengatakan, li askunu ilaika, agar aku bisa memberikan ketenangan kepadamu. Sejak itulah Adam tidak pernah takut lagi, karena sudah ada pasangannya. Dari sini kenapa Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda bercerita tentang kisah rumah tangga, ada satu ayat yang sering dibaca oleh para penasehat pernikahan. Apa itu ayatnya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dari tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kalian keluar pasangan kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang dengan pasangannya. Istri tenang dengan suami, suami tenang dengan istri. Makanya siapapun yang belum pernah menikah, Allah tidak akan berikan ketenangan setenang orang yang sudah menikah. Karena itu keajaiban. Allah yang membuat tenang. Adapun cinta itu datang belakangan. Terkadang orang menikah tidak ada cinta, tapi setelah kemudian dia nyaman tenang dengan pasangannya, timbullah rasa cinta di situ. Makanya Allah mengatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Timbul rasa cinta dan timbul rasa sayang di sini.
Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Maka ketika Adam di sampingnya ada Hawa, merasa tenang, merasa nyaman, ada kawan. Karena bagaimanapun ketenangan itu ada pada pasangan. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Adam dan Hawa menikmati semua yang ada di sorga, Allah hendak menguji Adam dengan satu pohon. Allah katakan, "Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Hei Adam, hei Hawa, kau boleh makan semua buah-buahan yang ada di sorga. Kau boleh minum semua minuman yang ada di sorga. Kau boleh nikmati istana yang terbuat dari emas dan perak di sorga. Kau boleh apapun lakukan di sorga, sekehendakmu, semua halal kecuali satu pohon ini. Jangan dekat-dekat. Lihat bahasa Quran, subhanallah. Bahasa Quran itu bukan jangan kau makan dari buah pohon ini, tapi jangan kau dekat-dekat. Sama ketika Allah melarang perzinahan, Allah tidak mengatakan jangan berzina, tetapi jangan dekat-dekat zina. Kenapa selalu Allah mengatakan jangan dekat-dekat? Karena biasanya kalau sudah mendekat pasti melihat. Kalau sudah melihat pasti penasaran. Kalau sudah penasaran pasti ingin mencoba. Kalau sudah mencoba rugilah Anda. Ketika Adam alaihi salatu wassalam kemudian sudah tahu anjuran, larangan, perintah yang akan dia lakukan di sorga, di luar sana iblis yang sudah terusir dari sorga tidak senang dengan keberadaan Adam di sorga. Hasad yang mulai memupuk dalam dada yang jahat dari iblis ini, mulai dia mencari-cari cara bagaimana dia mencelakakan Adam dan Adam dikeluarkan dari sorga dengan cara Adam bermaksiat kepada Rabbnya. Itu yang kemudian diusahakan oleh iblis. Akhirnya kemudian iblis pun memberikan was-was. Dalam kisah Israiliyat, walaupun secara sanad Israiliyat ini juga tidak perlu dibenarkan, tidak perlu juga didustakan. Karena ini kan kisah-kisah umat dulu yang terdapat dalam perjanjian lama atau mungkin perjanjian baru. Karena kita hanya berpegang dengan Quran dan Sunnah. Tetapi sebagai penambah keterangan, ada seekor ular menurut kisah Israiliyat yang keluar masuk surga. Karena iblis sudah terusir dari surga, tidak mungkin dia dimasukkan lagi ke surga. Tapi dia berpikir bagaimana caranya menggoda Adam kalau tidak masuk dalam surga. Akhirnya kemudian dia bekerja sama dengan seekor ular, masuklah dia ke dalam jalan darah ular tersebut dan berhasil masuk surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada yang mengatakan iblis tetap di sorga, tapi dengan kuasanya dia diberikan kemampuan memberikan was-was di luar sorga ke dalam sorga. Sama seperti sekarang. Sekarang sudah ada alat komunikasi. Kita mempengaruhi orang jauh tidak perlu datang ke tempat tersebut. Cukup dengan nelpon, cukup dengan WA, cukup dengan ya mungkin juga bahasanya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa Allah mengatakan, maka iblis pun memberikan was-was, fa waswasa lahu masyaitan. Maka syaitan pun memberikan was-was kepada Adam dan Hawa dengan disuruh mendekati pohon itu. Tetapi Adam ini masih beriman kuat, Hawa juga kuat, sehingga was-was ini tidak ada gunanya. Sampai akhirnya kemudian ketika iblis membuat cara baru dengan cara qasam, dengan cara sumpah, barulah Adam tergoda, di mana Allah mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasih. Iblis bersumpah kepada Adam, hei Hawa, saya ini penasehat. Innilakuma minan nasihin. Saya ini penasihat kepada kalian berdua. Bayangkan, iblis bersumpah dengan menyebutkan wallahi demi Allah, saya ini penasihat. Adam tentu berpikir, ini ala malaikat, ini sorga. Tidak mungkin ada makhluk bersumpah untuk perkara dusta. Tetapi iblis memang niatnya jahat.